Halo teman-teman semua, ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Avandi, Catur, Febrian, Echa, dan juga Avi. Oke, mari kita simak bersama-sama. Penerapan teori belajar. Pertama, teori belajar behavioristik. Guru melakukan pengkondisian awal berupa pemberian stimulus berbentuk gambar, video, berita terbaru, maupun pertanyaan pemantik untuk meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih dalam terkait materi yang akan diberikan dan dilakukan secara berulang-ulang setiap materinya. Dengan harapan saat guru tidak memberikan stimulus awal, peserta didik tetap merasa ingin tahu terhadap materi tersebut. Kedua, teori sosial kognitif. Guru dapat memberikan model-model yang baik untuk dicontoh peserta didik. Misalnya, guru memberikan hukuman kepada dirinya sendiri jika terlambat datang. Guru juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang di sekitar lingkungan peserta didik, misalnya orang tua. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam memberikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. 3. Teori konstruktivisme. Guru dapat melibatkan peserta didik langsung dalam menerapkan konsep pembelajaran. Seperti contohnya pada saat materi gaya, guru dapat memanggil peserta didik untuk dapat memeragakan resultan gaya. Kondisi pertama, kedua siswa disuruh untuk menarik dari arah yang berbeda. Kondisi kedua, kedua siswa disuruh untuk menarik dari arah yang sama. Dari hal tersebut, siswa akan dapat mengkonstruksikan sendiri pemahaman konsep yang mereka alami. Pembelajaran dengan strategi konstruktivistik. Pembelajaran dengan strategi konstruktivistik yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan, serta mengutamakan proses. Hal ini sesuai dengan tujuan dari model pembelajaran penemuan atau inquiry. Pada model pembelajaran inquiry, siswa mendapatkan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman ilmiah yang telah mereka lakukan. Setiap siswa memiliki Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone atau zona adalah yang dimaksud di sini diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Pada pandangan konstruktivisme, ZPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif sehingga model pembelajaran kelompok seperti kooperatif. Sandra, perasaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi adalah hal yang wajar. Namun, Sandra perlu diajarkan mengenai perilaku menahan diri dan rendah hati. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu pula Sandra, yang pastinya tidak semua hal yang bisa dikuasai, pasti memiliki kekurangan di aspek yang lain. Tania masih belia, ia masih bisa menggali potensinya lebih luas lagi. Untuk saat ini, mungkin ia memiliki kemampuan rendah karena belum menemukan kodratnya. Kita perlu percaya bahwa ia ada kesempatan untuk berkembang lagi. Samuel juga masih muda. Segala kerja keras dan keberhasilannya patut untuk diapresiasi. Namun, kita juga perlu mengajarkan kegagalan kepadanya. Kita dapat memberikan pengertian bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah dua hal yang wajar dan selalu ada dalam kehidupan untuk kita belajar menjadi lebih baik ke depannya. Berhubung masih muda, masih banyak kesempatan dong. Robert, karena Robert sudah tidak diasuh oleh orang tuanya, maka kita perlu memberikan pendekatan lebih khusus kepadanya. Ia memerlukan kasih sayang yang lebih sebagai pengganti orang tuanya. Pendidikan yang utama adalah keluarga.
Apabila kita sudah tidak bersama keluarga, maka ia telah kehilangan aset berharga dalam pendidikan. Kita sebagai pendidik dapat menuntunnya agar menemukan minat dan bakatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.